Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ila Rizky. Kali ini saya akan ajakin kalian buat review buku berjudul Peter Rabbit. Yang ini ada dua versi ya. Yang satunya ini versi Indonesia dan satu lagi versi bahasa Inggris yang diterbitkan di London, di Inggris. Nah, ada beberapa tokoh di buku Peter Rabbit ini. Ada 14. Jadi setiap buku yang versi Indonesia itu menceritakan tentang satu tokoh yang ada di buku versi bahasa Inggris. Jadi ini seperti ini. Ada Tinggi Winkle, ada Jemima Puddle Duck, ada Miche. Miche apa Miche? Nah, yang versi Indonesia ini cetakannya itu tahun 2002. Nah, yang versi terbarunya ini saya nggak tahu cetakan berapa ya. Oh, udah lama banget. Belinya sih baru kemarin, tapi ini sepertinya cetakan lama yang bahasa Inggrisnya. Nah, yang ini baca deh. Ini tahun terbitnya aja Mei 2002 dan ini versi yang bahasa Indonesia untuk cerita kisah Jeremy Pengail. Jadi ada seekor katak namanya Jeremy. Dia ini tinggal di rumah yang nama rumahnya itu dia bentar aku bacain ya. Air mengenangi lantai seluruh rumahnya, tetapi Pak Jeremy senang kakinya basah, tak ada yang mengomelinya dan dia juga tak pernah pilek. Beda ya sama manusia. Kayak aku tuh lagi pilek banget ini. Hidungnya mampet. Ia gembira ketika membuka pintu dan melihat tetes hujan besar-besar jatuh ke kolam. Aku akan mencari cacing dan pergi memancing dan menangkap ikan untuk makan malamku, kata Pak Jeremy Pengail. Kalau aku mendapat lebih dari 5 ikan, aku akan mengundang sahabat-sahabatku. Pak Alderman, ini si penyu, dia suka. Nah, kalau Pak Alderman ini sukanya sama selada juga. Nah, terus Pak Jeremy mulailah dia cari makanan untuk makan malamnya. Dia pakai jas hujan dan sepasang sepatu karet mengkilap. Keren ya. Jadi ini bukunya imajinatif banget. Kalau buat anak-anak ini pasti suka. Soalnya ceritanya lucu dan dongengnya itu dongeng yang inspiratif gitu. Nah, ini ceritanya Pak Jeremy ini mau ngasih buat temennya, mau ngasih makanan buat temennya, tapi dia harus cari makanannya dulu. Nah kan, aku tahu tempat yang banyak ikan minnow-nya. Dia cari ikan minnow. Aku nggak tahu ikan minnow kayak apa. Nah, terus dia akhirnya naik lagi perahunya. Terus dia cari-cari deh. Nah, kemudian dia duduk bersila di atasnya dan mengeluarkan peralatan pengailnya. Dia punya pelampung merah kecil yang dibanggakannya. Tangkai kailnya adalah batang rumput yang keras. Talinya berupa rambut putih panjang kuda. Diikatkan seekor cacing, ya ampun, bacanya susah banget. Jadi dia kayak manusia kan, dia mancing pakai kail, nanti dapat ikan. Nah, ikannya bisa dimakan, ya kayak gitu, namanya juga dongeng. Tapi ini tokohnya lucu dan gambarnya tuh bagus-bagus banget. Ntar ya, dilihat dulu ya. Jadi ini ada berapa halamannya? Satu buku ini ada, kalau yang Beatrix Potter ini versinya yang Indonesia baru terbit 12 judul, sedangkan versi aslinya itu ada 14 judul. Nah, Beatrix Potter ini lahir tahun 1866 dan dia meninggal tahun berapa ya? Udah lama banget sih ini. Oh, ini meninggal tahun 1943. Tapi sampai sekarang bukunya masih dicetak dan masih beredar di pasaran, terutama untuk yang luar negeri, karena pangsa pasar Indonesia sepertinya nggak terlalu banyak yang minat buku-buku seperti ini, kecuali yang kalangan menengah ke atas ya. Nah, di sini Beatrix Potternya ini ada beberapa judul. Kalau kamu bisa lihat, ini ada kisah Peter Kelinci, ada, aduh aku susah banget bacanya nih, sorry. Nah, ini
terbitannya dari Gramedia Pustaka Utama. Dibikin setiap cerita itu satu buku, jadi bisa eceran. Kalau yang versi bahasa Inggrisnya ini, aku harus beli satu bundel buku yang tebalnya kayak kamus, dan itu tebal banget. Dibawa pakai tangan itu berat. Nah, yang ini versi bahasa Inggrisnya, ini harganya di UK, di London itu 19,99 pound sterling. Seharga berapa ya? 300-an kali ya. Kalau aku belinya sih 250.000. Nah, di sini ada versi, jadi yang versi bahasa Inggris itu dikasih map, peta tempat tinggalnya para hewan-hewan itu. Dia tuh dikasih peta. Di sini ada banyak banget petanya. Ada apa aja ya? Nah, ini Tiggy Winkle, ada Jeremy Fisher yang tadi aku bilang. Terus ada Town Mouse, ada Two Bad Match, Squirrel, nih Squirrel Nutkin, si tupai. Jadi rumahnya pisah-pisah, jauh-jauhan, tapi itu dalam satu kawasan. Terus ini Jeremy Puddle Duck, ada Peter Rabbitnya di sana, di sebelah sana. Ini ada Benjamin Bunny, ada banyak banget. Terus ini petanya itu mengelilingi danau, jadi ada danau, ada hutan, ada kebun, ada sungai. Seru banget kalau anak-anak baca kayak gini. Nah, untuk baca yang versi Tom, coba ya kita cari rumahnya Tom itu di mana. Tom, ada di mana kamu, Tom? Rumahnya kamu di mana, Tom? Aku bingung nyari rumahnya Tom. Bentar dicari dulu ya. Nah, ini. Tadi udah kelihatan mana ya? Oh, ini. Nah, setiap hewan-hewan ini saling bertetangga, jadi kayak ngajarin sama anak-anak gitu loh, biar kita tuh meskipun punya rumah sendiri tapi kita juga bertetangga. Makanya ada beberapa hewan yang kadang main ke tempatnya teman, atau kadang ngajakin makannya temannya makan, ayo makan bareng kayak gitu. Sini ada kontennya, ini ada apa aja, ada rabbit, nutkin, bunny, bla 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 bla. Nah, itu banyak banget. Ada bunnies. Nih, ini Peter Rabbitnya. Dan penulisnya itu juga sekaligus ilustratornya. Jadinya dia itu menggambar sendiri. Apa yang dia pikirkan, dia gambarin, dan detail banget gambarnya. Cakep banget. Nah, ini selada. Ya, selada bukan sih? Kayak tanaman ya. Ini kelinci, lucu banget. Oh my god. Jadi Squirrel Nutkin. Jadi di satu buku ini ada 14 cerita, dan itu dijadiin satu. Setiap bagian itu dipisah dengan judul ini ya. Setiap ada lembaran khusus judulnya. Nah, kalau yang versi Indonesia itu satu buku hanya satu cerita tokohnya. Jadinya harganya dibilang mahal ya, lebih mahal yang Indonesia ya. Karena kan misalnya harga yang bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia itu 40-50 ribu. Aku nggak tahu sih sekarang berapa, tapi dulu pernah beli sekitar 40 ribuan. Itu aja buku, termasuknya buku bekas sih sebenarnya, tapi masih bagus. Nah, ini kan ada banyak banget ceritanya, dan kita tuh bisa baca setiap halamannya itu beda-beda. Bentar ya, aku cari dulu. Aku tadi mau nyari apa sih? Oh, versi yang bahasa Indonesianya itu tadi, yang pengail ya. Jadi ini Jeremy Fisher, ada yang bahasa Indonesia kan. Yang bahasa Indonesia itu kita bedain gambarnya sama apa enggak. Ternyata gambarnya sama persis. Nah, jadi yang versi Indonesia juga ngikutin versi yang
versi bahasa Inggrisnya. Gambarnya sama persis, cuma terjemahannya dibikin setiap satu halaman satu gambar. Jadi satu halaman satu gambar, satu halaman satu gambar gitu loh. Jadinya kan besar ya. Jadi bisa satu buku itu jadi sekitar berapa halaman ya? 30-an halaman lah. 30 atau 40 halaman. Sebenarnya tipis, tapi ini ceritanya lucu dan seru. Jadi ini ada versi yang kedua yang aku punya, itu namanya, judulnya ini tentang kucing, namanya Tom Kitten. Ya Tom Kitten. Jadi si kucingnya disuruh pakai baju, soalnya kata ibu kucing, dia bakal ada tamu-tamu, ibu-ibu sosialita gitu. Ibu-ibu arisan lah ya, mau main ke rumahnya. Jadi dia bilang sama anaknya, ayo sini pakai baju, nanti biar kamu biar kelihatan rapi, bersih gitu loh. Dan disuruh mandi, disuruh pakai baju. Nah kan anak-anaknya disuruh pakai baju, ternyata udah dipakein baju cakep-cakep, malah mereka tuh ngelepas bajunya terus loncat ke pagarnya tetangga. Habis loncat terus lari-lari mainan, karena takut sama mamanya. Ini nih kucingnya lagi di pagar, udah nggak pakai baju kan. Ini tadi bajunya udah pada dilepas. Nah tuh, the wall with no clothes. Ini nggak pakai baju, kucing-kucingnya pada kabur, lari-lari. Terus akhirnya maknya balik lagi ke rumah kan. Terus ternyata temennya udah pada di situ, dan anak-anaknya, tahu nggak sih anak-anaknya lagi di mana? Berantakin kasur. Ini ya, anaknya lagi berantakin kasur. Ya, jadi ada banyak banget ceritanya. Ada si tikus juga, ada macam-macam lah. Sorry kalau ini agak cepet-cepet bukanya. Bingung nih aku mau cerita apa. Ada kelinci, ada tikus, ada segala macam lah. Dan ini ceritanya kan dibikin sendiri sama dilukis sendiri, dan hasil lukisannya itu bagus banget, kayak lukisannya orang ini loh, orang zaman dulu. Kayak apa sih, lukisan-lukisan khas Inggris itu loh. Nah, di versi yang bahasa Inggris ini, mari kita lihat ini cetakan tahun berapa. Di copyrightnya itu tahun 2016. Jadi diterbitkan oleh Penguin Random House UK. Tapi dicetaknya di Cina. Aku juga bingung. Copyrightnya sih dari UK, dari London, tapi dicetaknya di Cina. Nih, ada ISBN, ada printed in China. Semuanya bikinan Cina deh. Nah, sejak Beatrix Potter, udah lama, waktu Beatrix Potternya masih hidup, itu udah dicetak, bahkan sekarang udah diterbitkan di beberapa negara, UK, USA, Kanada, Irlandia, dan segala macam. Nah ini ya, ada di London ya. Aku ini beli produk diskon sih di bandara, makanya dapet